Suasana pantai membuat Anya merasakan ketenangan. Malam ini mereka memutuskan untuk menginap di pantai dan pulang besok hari karena besok adalah hari Minggu. Jadi kita nginap di sini, Bi, sampai besok. Kamu yakin ninggalin kerjaan kamu? Tanya Anya penasaran. Ya, sekali-kali ninggalin kerjaan buat nyenengin istri nggak apa-apa lah, iya kan? Jawab Fabian sambil menyolek pipi istrinya itu. Bisa aja kamu pasti ada maunya, celoteh Anya sambil keluar mobil. Fabian membantu istrinya itu sampai di depan villa dan kemudian dia membukakan pintu villa itu. Mereka menginap di pantai yang dapat villa di dalamnya. Villa itu menghadap ke arah pantai. Setelah meletakkan barang-barang mereka di dalam villa, kemudian mereka keluar menuju pantai. Setelah berjalan sebentar di bibir pantai, Anya menoleh ke arah Fabian yang tampak santai. Kenapa? Terpesona ya? Ih, ngomong apaan sih, Bi? Ngaco. Tepis Anya sambil menghadap ke depan menahan tawanya. Di lain tempat, Ranti sibuk menghubungi Anya terus-menerus dan akhirnya ia datang ke kantor. Tapi bukannya Anya yang ada, malah Jonathan. Maaf Mbak Ranti, saya nggak bisa ngasih kontak Anya ataupun Pak Fabian. Tolong Jo, ini penting. Ayahnya Anya masuk rumah sakit dan butuh uang untuk operasi. Kalau enggak, tolong bilang ke Anya suruh transfer di rekeningku. Ini demi ayahnya. Mendengar kata-kata Ranti, Jonathan jadi bersimpati dan menghubungi Anya. Tanpa berpikir panjang, Anya menyuruh Jonathan untuk memberikan uang 10 juta kepada Ranti dan dia menitipkan pesan Anya hanya itu yang mampu ia berikan. Dasar Anya pelit, ngasih uang kok cuma 10 juta, ini masih kurang, gerutu Ranti ketika Jonathan memberinya uang 10 juta cash. Jonathan hanya geleng-geleng kepala sambil melihat perempuan itu berlalu di hadapannya. Ada-ada saja itu sih mantan si bos, jangan-jangan mau dia pakai buat shopping lagi, batin Jonathan menaruh curiga. Ada apa Jonathan menghubungimu? Sepertinya penting, tanya Fabian sekembalinya Anya mengangkat telepon dari asprinya itu. Gak ada apa-apa kok, biasalah Jonathan ngomongin kerjaan. Anya tidak mau Fabian tahu tentang masalah ini. Oh ya sudah, ayo makan dulu. Di situ ada restoran yang sangat enak. Kamu udah lapar kan? Ajak Fabian. Kemudian mereka berdua berjalan menuju restoran di dekat pantai itu. Ketika sedang asik dan menikmati makanan mereka, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang menyapa mereka berdua. Yang tak lain adalah Miska. Raut wajah Anya seketika berubah menjadi kecut. Ngapain wanita ini di sini? Mengganggu saja, batin Anya. Saat ini Fabian tampak kebingungan ketika Miska mendatangi mereka dan menyapa. Hai Pak Fabian, maaf ya mengganggu acara kalian berdua, tapi ada hal penting yang harus saya bahas dengan Anda. Miska pun melirik ke arah Anya. Kontrak kerja kan sudah saya tanda tangani, jadi hal penting apa yang Anda maksud? Bu, tanya Fabian pura-pura formal karena menjaga perasaan Anya. Bisa bicara berdua saja, tanya Miska semakin menjadi-jadi. Fabian melirik ke arah Anya. Di sini saja Bu Miska, kan sama aja, toh saya yang bikin laporan, ucap Anya tegas. Kecuali kalau Bu Miska memang benar-benar mau mengganggu liburan saya, lanjutnya. Wajah Miska sudah memerah, dia mengepalkan tangannya. Oke, saya akan bicara di sini. Miska kemudian duduk, ia mulai membahas banyak hal tentang proyek mereka sampai waktu hampir malam. Menjenuhkan sekali, membuat Anya sedikit bosan. Maaf Bu Miska, kita sudahi dulu ya pembahasan ini. Saya kan di sini niat untuk liburan, jadi mohon pengertian Bu Miska ya. Kita lanjutkan ini hari Senin saja ketika saya sudah di kantor, oke? Jelas Fabian sopan. Oke Pak Fabian, saya bisa mengerti. Di sini juga Anda bersama dengan istri, jadi pasti Anda juga tidak leluasa kan untuk mengobrol banyak tentang proyek kita hari Senin. Saya akan buatkan jadwal untuk bertemu dengan Bapak. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Hari ini saya pamit dulu. Oh iya Pak, saya hampir lupa. Nanti malam kalau Bapak dan istri ada waktu, bisa Bapak bergabung dengan saya di pesta kolam renang itu pun kalau istri Bapak mau ya. Lanjut Miska, kemudian dia meninggalkan mereka berdua di dalam resto.
Gila itu perempuan, emangnya dia nggak mikir kita kan kesini jauh-jauh untuk liburan, ngapain juga malah diajak meeting. Kamu juga Bi, mau-mauan aja diajak meeting, kamu tegas dikit ngapa? Anya mulai mengomel. Iya maafin aku, ayo balik ke villa, ucap Fabian sambil menggandeng tangan istrinya menuju kasir dan keluar dari resto. Mukanya jadi jelek gara-gara ketemu Miska di sini. Dia malah masih heran kenapa wanita itu bisa tahu kalau dirinya dan Fabian ada di pantai ini. Pakai acara ngundang ke pesta kolam renang segala. Dia berharap Miska tidak menggoda suaminya dengan cara yang licik. Tapi sampai saat ini Fabian belum sadar kalau Miska itu mengincarnya. Saat Anya menjelaskan itu, Fabian selalu tertawa, bahkan mengatai Anya tukang cemburu. Selesai mandi, Anya melihat Fabian duduk di atas ranjang sambil memainkan handphone. Nggak mandi Bi? Aku pikir kamu mau ngajak aku ke pesta kolam renang. Emangnya kamu mau? Kalau kamu mau, ya ayo kita berangkat. Aku sih mau-mau aja. Yang penting kamu di sana jangan ganjen ya, dan jangan pergi-pergi di sampingku. Anya, tenang aja. Hatiku cuma buat kamu. Aku nggak bakalan kepincut sama wanita lain, oke? Setelah percakapan panjang, mereka pun berangkat ke kolam renang di dalam hotel, tempat di mana Miska mengundangnya. Mereka menggunakan dress code renang tentunya. Anya menggunakan potongan yang di bawahnya menggunakan selendang diikat di pinggul, sedangkan Fabian menggunakan kaos polos dan boxer. Matanya terbelalak ketika dia melihat pesta itu penuh dengan orang yang berpakaian lebih parah dari dia. Ih Bian, kenapa pestanya kayak gini? Kamu jangan ngelirik-ngelirik ke sana loh, awas aja kalau ngelirik, ancam Anya kepada Fabian. Ngapain aku susah-susah ngelirik orang, di situ juga kelihatan, iya kan? Haha. Fabian balik mengejek Anya. Mereka mendekati ke arah kolam dan banyak mendapatkan pasangan yang sedang. Duh, semakin gila ini pesta. Mending kita pulang aja yuk sayang, ajak Anya yang saat ini menarik tangan Fabian. Bentar deh, kayaknya aku kenal orang itu. Fabian pun berjalan mendekati meja minuman dan menyapa seseorang. Hai Brian, apa kabar? Hai Fabian, baik, kamu gimana? Katanya udah nikah, ini istrimu? Iya, kenalin, ini istriku. Anya pun berkenalan dengan Brian. Tiba-tiba Brian memanggil wanita yang berada tak jauh dengannya. Ini pacarku Bi. Fabian pun bergantian berkenalan dengan pacar Brian yang tampak seperti bule itu. Kemudian Anya dan Erika, pacar Brian, mengobrol duduk di bangku, sedangkan Brian dan Fabian asik berbincang. Bro, gimana kalau kita bikin permainan? Main apa sih? Udah tua gini. Lihat deh mereka. Brian menunjuk orang yang di dalam kolam sedang. Lu berani gak main di dalam kolam? Pertanyaan Brian sontak membuat Brian memiliki fantasi yang berbeda. Boleh, tapi istri gue gimana? Itu mah perkara gampang. Nanti kita minumin mereka campur obat perangsang. Jadikan on, gimana? Tawar Brian. Fabian menimbang-nimbang dan menyetujuinya. Setelah mereka sepakat, akhirnya Bian dan Brian mendekati Anya dan Erika sambil memberikan minuman campur obat tadi. Tanpa menaruh rasa curiga, mereka berdua meminumnya sampai habis. Beberapa menit kemudian barulah obat itu bereaksi di tubuh mereka berdua. Panas banget sih, ucap Erika dan diiyakan oleh Anya. Kemudian kedua wanita itu memutuskan untuk mandi di kolam renang. Abis minum tadi kok rasanya aneh ya? Kamu ngerasain gak sih? Tanya Anya kepada Erika. Iya, dan sekarang rasanya pengen. Jangan di sini, haha. Celoteh Anya mulai kehilangan kesadaran. Tiba-tiba jiwanya bergejolak, tidak tertahankan. Erika memanggil Brian karena merasakan hal yang sama. Brian pun menoleh dan menarik ke arah Fabian. Waktunya pesta, ucap Brian dan disambut senyuman oleh Jonathan.